Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, alhamdulillah di kesempatan saat ini dalam acara Risalah Ramadan RRI Bandung, kami kembali hadir ke ruang dengar Anda di bulan Ramadan ini, tepatnya di Ramadan 1444 Hijriah. Insya Allah pendengar dan pemirsa, di kesempatan saat ini akan tentunya hadir ke ruang dengar kita. Saat ini Ustadz yang tentunya sudah hadir di studio untuk memberikan pencerahan kepada kita. Dan saat ini insya Allah Ustadz Fahrudin Mukhtar SM, beliau dari Pondok Pesantren Babus Salam, tentunya akan memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan 3 tujuan Ramadan. Jadi 3 tujuan puasa Ramadan tentunya nanti akan dibahas oleh Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah hadir di tempat kami, dan tentunya saat ini pendengar maupun pemirsa RRI Bandung tengah bersiap untuk mendengarkan apa yang akan Ustadz sampaikan dengan topik kita di kesempatan saat ini, yaitu 3 tujuan puasa Ramadan. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi addal amanah wa ballaghat risalah wa nasaha lil ummah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ja'alna min umurina farjaw wa mahraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita semua. Salah satunya adalah kenikmatan kesehatan, yang pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua agar kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan puasa Ramadan atau saum Ramadan. Dalam ayat ini tujuan utama pada Quran surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ya itu adalah kata nida, panggilan. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, ada kurang lebih 150 kali kata ya disebutkan dalam Al-Quran. Ayyuha alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atau dipardukan, karena Allah yang mempardukan kutiba. Kalau dalam terjemahan Depag itu diwajibkan bagi orang-orang yang sebelumnya kamu bertakwa. Alladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum, agar kalian mendapat ketakwaan. Tattaqun, di situ ada domir ta, anta, agar kamu sekalian bertakwa.
Jamaah Risalah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertakwa? Tujuan hidup kita adalah mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Segala amalan-amalan yang pada saat ini ketika bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, pada riwayat lain dikatakan idza kana Ramadan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga itu adalah amalan-amalan kita selama di dunia. Pernahkah kita menolong sesama muslim? Pernahkah kita mendapat cobaan merupakan hikmah atau ujian kepada kita semua? Kemudian pernahkah kita mendapatkan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita semua? Nah, kehidupan-kehidupan itu akan dibawa sebagai bekal kepada akhirat. Dan akhirat itu ada dua. Ada akhirat, ada surga, dan ada neraka. Nah, dalam rentangan dari dunia ke akhirat itu ada namanya alam barzah. Alam barzah inilah yang menjadikan timbangan apakah amalan-amalan kita itu beratnya kemana. Apakah ke surga, apakah ke neraka. Karena itulah kita diharapkan menjadi orang-orang tattaqun, yang orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan pahala iman dan pahala ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ketakwaan, itu disebut dengan ketakwaan personal. Yang kedua adalah ketakwaan sosial. Ketakwaan sosial dalam bulan puasa ini kita dibangun untuk peduli kepada sesama muslim. Kata Allah, disebutkan dalam hadis qudsinya, jika kalian mau ketemu sama aku, kata Allah, kamu jangan cari aku di Ka'bah, jangan aku cari di masjid, tapi aku harus kalian cari tengah-tengah orang-orang yang kelaparan. Aku cari kalian di tengah-tengah orang yang miskin. Disitulah aku berada. Makanya pada momentum Ramadan ini kita dibangun untuk menjadi orang-orang yang peduli agar ketakwaan kita itu betul-betul meningkat. Takwa artinya adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan mencegah segala larangannya. Dan yang terakhir adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, menjadi orang yang pemaaf pada satu sama lainnya. Banyak orang yang susah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, itu adalah ketakwaan sosial yang harus kita bangun selama ini. Dan yang ketiga adalah ketakwaan syukur. Nah, puasa ini adalah syukur. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita adalah wajib kita syukuri. Bukan hanya kenikmatan-kenikmatan yang bentuknya secara duniawi. Allah akan memberikan atau Allah akan menambahkan jika kita bersyukur. Dan jika kita kufur, maka Allah akan mencabut rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur bukan hanya syukur kepada Allah berupa kesehatan yang beribu kesehatan, apalagi di bulan Ramadan ini segala penyakit insya Allah akan sembuh dengan segala puasa. Dan apabila misalkan kita biasanya suka kalau mau operasi biasanya suka untuk berpuasa dulu agar operasinya lancar, kemudian tidak ada halangan apapun. Makanya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi berkah. Apalagi pada bulan Ramadan ini adalah bulan barokah.
bulan maghfirah dan bulan ampunan. Yang ketiga ini harus kita dapatkan dalam ketakwaan. Jikalau misalkan kita tidak mendapatkan ketakwaan itu, maka gagallah puasa yang sudah dibangun oleh kita. Baik, Ustaz. Ya, jadi dalam Ramadan ini tadi Ustaz sampaikan satu sebagai amalan pribadi ya, dalam arti memang semuanya amalan pribadi. Ketakwaan personal. Namun ada yang sifatnya personal, ada juga sosial. Tadi ada juga syukur. Syukur apa tidak masuk dalam personal juga? Bisa jadi. Jadi yang itu bisa dimasukkan, tapi lebih kepada syukur dalam diri kita, bisa masuk kepada syukur personal, bisa termasuk syukur sosial. Begitu Ustaz ya. Ya, tentunya memang pendengar dan pemirsa banyak yang akan disampaikan kembali nanti oleh Ustadz kita yang saat ini, yaitu Bapak Ustadz Fahrudin Mukhtar SM. Beliau dari Pondok Pesantren Mabus Salam Bandung, yang insya Allah sesaat lagi akan kita lanjutkan saja obrolan kita. Siap. Di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita ikuti yang satu ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis bahwa puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memberikan balasan ganjarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis. Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Bandung dimanapun Anda berada, Anda saat ini masih bersama kami dalam acara Risalah Ramadan dari RRI Bandung yang kami siarkan setiap pukul 3 hingga pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Nah, di kesempatan pagi hari ini, saya masih bersama Ustadz Fahrudin Mukhtar SM, beliau dari Pondok Pesantren Mabus Salam, yang tengah membahas terkait dengan 3 tujuan puasa Ramadan. Nah, kita akan lanjutkan pendengar dan pemirsa di kesempatan pagi hari ini. Ustadz, kita lanjutkan bahasan kita. Tadi Ustadz sudah menyampaikan 3 tujuan itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya maupun juga mungkin pendengar kita. Nah, ini kalau kita melaksanakan ketiga tujuan tersebut, lalu goals apa yang akan kita dapat? Hasilnya nanti apa nih yang akan kita dapat dari apa yang sudah tadi Ustadz sampaikan? Ya, terima kasih. Goal pada pembahasan kali ini adalah menjadikan kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Takwa yang disampaikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi jikalau misalkan dalam puasa ini kita betul-betul menjaga amalan-amalan kita, yang setiap amalan-amalan itu di dalam surga itu menempatkan posisi-posisi amalan sesuai dengan yang Allah janjikan. Amalan-amalan itu mempunyai, misalkan puasa mendapatkan
tempat yang terindah yaitu adalah Jannatul Rayyan. Adalah surga yang namanya Ar-Rayyan. Nah, itulah ditempatkan kepada orang-orang yang itu. Yang kedua ada Jannatul Ma'wa. Yang ketiga ada Jannatul Aden, ada Jannatul Firdaus, yang tempat tertinggi di antara surga-surga yang lain. Yang inilah yang telah mendapatkan akhlak. Jadi semua itu harus dinaungi dengan akhlak yang mulia. Tanpa akhlak yang mulia itu yang namanya takwa, kita tidak akan bisa meraihnya. Jadi tujuan atau ketakwaan sosial atau ketakwaan personal, sosial dan kesyukuran harus dinaungi dengan akhlak yang mulia, budi pekerti. Karena di dalam ayat 3134 dijelaskan Allah yuhibbul muhsinin, karena Allah sungguh, wa di situ adalah kata qasam atau kata sumpah, sungguh Wallahu yuhibbul muhsinin, mencintai ya, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsin. Ya, itu yang perlu disampaikan. Jadi ketakwaan inilah yang harus dinaungi oleh orang. Itulah goalnya. Kita menjadi puasa ini menjadi manusia yang menahan diri dari kekejian, menahan diri dari maksiat, menahan diri dari segala macam-macam yang perbuatan-perbuatan jelek. Jangan puasa ini hanya dilakukan, maksudnya amalan-amalan ini hanya dilakukan pada bulan puasa saja, tetapi peningkatannya setelah bulan puasa sampai puasa kembali, amalan itu harus terus meningkat. Ada target, target dari awal sampai akhir. Jangan sampai apa yang sudah kita bangun kita rubuhkan dengan amalan setelah Ramadan. Iya, Ustaz ya. Nah, ini memang masalah yang sepertinya kita lihat bersama ya, Ustaz ya. Ini kita upaya dalam melaksanakan Ramadan itu kita betul-betul bersungguh-sungguh dengan apa yang tadi sudah Ustaz sampaikan dengan 3 tujuan tadi. Walaupun tujuan itu sebetulnya goals ya, Ustaz ya. Namun masyarakat biasanya secara individu juga berpikirnya, setelah saya melaksanakan itu semua, apa yang saya dapat? Soalnya sekarang dan seperti itu ya. Nah, tapi kan tadi Ustaz juga menyebutkan muhsinin ya, lalu juga orang-orang yang ikhlas juga mungkin harus jadi catatan juga di sana gitu Ustaz ya. Betul, orang-orang yang ikhlas, bukan hanya ini. Kebanyakan nih takutnya gitu. Jadi dengan 3 yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dijadikan suatu barometer untuk saya akan mendapatkan apa. Itu boleh nggak seperti itu jadinya? Allah sudah menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman kan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah, kan di situ sudah dijelaskan tentang pintu-pintu surga. Amalan udah jelas. Jadi sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan. Oh, ini surga bagi orang-orang yang berpuasa. Oh, ini surga bagi orang-orang yang sedekah. Oh, ini surga bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini surga haji, ini surga ini, surga ini. Ada tingkatan, ada 8 tingkatan. Tapi dalam bukunya Pak Kiai membuka 7 pintu surga dan menutup pintu neraka itu disebutkan hanya 7 pintu surga. Nah, bagaimana kita membuka surga-surga itu? Ada 7 pintu yang harus dibuka. Kuncinya. Apa itu, San? Yang pertama adalah ilmu. Nah, kita bisa membuka ilmu itu adalah pintu yang paling utama. Jannatun Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Karena yang menaungi pondasi-pondasinya ada Ma'wa, ada Jannatul Aden, ada Jannatul, banyak di Jannatul, ada 7 tingkatan. Nah, 1 tingkatannya itu jaraknya antara bumi dan langit.
berarti ada berapa ratus kilometer. Iya. Itu tingkatan satu sama lain. Nah itu yang emang bagi masyarakat kita adalah gampang melaksanakannya, susah untuk memeliharanya. Nah sekarang juga ya banyak misalkan maaf sekolah-sekolah banyak didirikan yang sekolah tahfidz, banyak yang menghafalkan, tapi susah untuk merojaah atau mengamalkan ayat itu. Iya. Sama halnya dengan saum juga Ustaz ya. Iya. Di bulan Ramadan ini berarti kita masanya kita training ya sebetulnya. Oh iya. Kalau melihat dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, jadi kita training, lalu setelah Ramadan kita harus bisa konsisten, begitu Ustaz? Betul, kita harus istiqomah dengan puasa kita. Caranya gimana nih? Ya masyarakat kita, ya umumnya gitu kan, suasana juga sudah berubah ya, beda dengan Ramadan gitu kan, di luar sana seperti itu. Nah ini kayaknya memang butuh perjuangan ya untuk, kalau dalam bahasanya mungkin konsisten untuk bisa melaksanakan apa yang jadi adab kita. Ya, karena puasa ini adalah istiqomah melakukan, kan semuanya dalam puasa itu dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Iya. Ketika puasa itu, ketika taruhlah jam 6 itu waktunya maghrib itu tajil. Iya. Kemudian pada isya itu siap-siap melaksanakan taraweh. Iya. Nah, kemudian nanti subuh jam 4 atau jam 5 lah, maka harus siap-siap untuk sahur. Yeah. Nah, semuanya itu udah ditentukan jadwalnya, Allah yang tentukan jadwalnya. Dan nanti jamaah yang ada ini bisa meramadankan bulan-bulan yang lain. Karena apa? Kedisiplinan, istiqomah dalam melaksanakan itu tanpa ada yang melarang gitu. Itu sudah dilaksanakan. Kita patuh, wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam itu, dan kita harus bisa meramadankan bulan-bulan yang lain. Artinya segala perintah, segala larangan harus bisa dilaksanakan dengan baik. Yeah. Artinya kita sebagai makhluk Allah merasa musyahadah, disaksikan oleh Allah. Setelah disaksikan, maka kita harus muraqabah, dekat dengan Allah. Ketika kita dekat, maka semua yang kita inginkan insya Allah tercapai. Baik Pak Ustadz, sepertinya kita kalau berbincang seperti ini masih ingin berlama-lama Pak Ustadz ya. Namun waktu juga yang akan membatasi kita. Namun sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan tentunya terkait dengan bahasan kita, yaitu kesimpulannya nih Ustadz ya. Ya, kesimpulan pada hari ini, kesempatan hari ini, semoga dengan semua yang kita laksanakan, kita menjadi orang-orang yang ketakwaan personalnya lebih dinaungi, dipelihara dalam diri kita masing-masing. Kemudian ketakwaan sosial harus dibangun terus-menerus, apalagi pada bulan Ramadan, bulan penuh berkah, penuh ampunan, dan adalah terus kita wajib untuk bersyukur dan bersyukur. Kita menjadi orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, jadi cukup jelas ya para pendengar dan juga pemirsa RRI Bandung, bahasan kami di kesempatan pagi hari ini terkait dengan 3 tujuan puasa Ramadan oleh Ustadz Fahrudin Mukhtar SM dari Pondok Pesantren Babul Salam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan intinya tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa kita ini harus tetap istiqomah. Dalam arti di bulan Ramadan kita sudah terlatih, di bulan berikutnya tetap bisa terjaga. Begitu saja. Siap. Baik, pendengar dan pemirsa, saya Zaki Assegaf beserta Ustadz Fahrudin Mukhtar SM mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita bertemu lagi nanti di acara Risalah Ramadan setiap pukul 3 hingga pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian, telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.